Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kali ini saya akan menceritakan apa yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 di seputaran peristiwa launching buku Jokowi White Paper yang pada akhirnya memang tidak pernah disetujui oleh UGM untuk mengambil lokasi di dalam kampus UGM, tapi ternyata mereka nekat melakukannya di resto gedung UC UGM seperti itu ya. Sebenarnya kronologinya sudah dimulai sejak pagi, kita yang para alumni dan juga beberapa unsur dari UGM sudah mulai mencium gelagat tidak baik bahwa mereka akan melakukan launching buku sampah tersebut yang isinya memang benar-benar tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, kecuali hanya kompilasi asumsi liar mereka, opini ngawur mereka, dan framing-framing mereka yang selama ini sudah bertebaran dan hanya dibukukan saja seperti itu. Kita di pagi hari sudah mulai bergerak, akhirnya sampailah pada satu kesimpulan bahwa harus dilarang, harus dibatalkan, dan memang terjadi pembatalan seperti itu ya. Dari pihak UGM melalui pengelola UC sudah membatalkan, uang panjarnya sudah dikembalikan, artinya mereka ditolak untuk melakukan launching buku di UC di Ruang Nusantara. Ruang Nusantara juga sudah dikunci, tapi ternyata ketika kita siang hari memantau di sana, ternyata di teras resto UC sudah penuh dengan Roy, Rismon, Tifa, dan para pendukungnya serta para wartawan di sana ya. Kita sudah insting bahwa mereka pasti akan melakukan launching juga, karena tidak mungkin kalau mereka mencari lokasi lain tapi sampai sekitar jam 1 lebih mereka masih ada di situ. Nggak mungkin. Insting kita pasti mereka akan nekat di situ, di restonya. Memang kejadian pada awalnya mereka memang makan-makan, tapi kemudian mereka masuk ke ruang resto. Di ruang resto kan ada ruang kecil ya, semacam untuk rapat-rapat kecil. Mereka masuk di sana dan mulailah terlihat gelagat mereka akan melakukan launching di sana. Diawali dengan ya jumpa pers seperti itu. Kemudian pihak dari UC sudah mencium bahwa itu juga akan dilakukan launching, maka oleh pihak UC dilakukan inisiatif untuk memadamkan lampu, karena bukan apa-apa, karena memang itu sudah menyalahi kesepakatan, karena memang launching buku sudah tidak boleh di dalam lingkungan kampus UGM, tapi mereka mensiasatinya tidak dilakukan di Ruang Nusantara UC UGM, tapi di restonya seperti itu. Artinya mereka mengingkari kesepakatan seperti itu. Akhirnya dimatikanlah listriknya. Kemudian dimatikan listriknya pun mereka masih nekat mau memasang spanduk dan layaknya sebagaimana acara soft launching buku seperti itu. Oleh pihak pengelola dimintalah spanduk itu copot dan tidak boleh ada buku di atas meja. Itu juga terjadi alot dengan perwakilan mereka, yaitu ketua panitianya Bangun Sutoto dari Relagama seperti itu. Sempat terjadi perdebatan alot. Di tengah perdebatan Bangun Sutoto dengan pihak pengelola UC, saya pun berada di sekitar situ. Saya sempat berucap ke Bangun Sutoto bahwa cara-cara seperti itu sangatlah tidak baik dan ada semacam kelicikan ya, karena sudah dilarang tapi tetap nekat. Bangun Sutoto bersikukuh bahwa itu bukan soft launching, tapi faktanya di dalam gedung berkali-kali, di dalam ruangan itu berkali-kali mereka ngomong ini soft launching, dan pada faktanya memang buat soft launching. Sekarang di media-media sosial pun judulnya soft launching seperti itu, nggak bisa diingkari lagi seperti itu. Ketika saya bilang Bangun Sutoto ini menggunakan cara yang licik sudah dilarang tapi tetap nekat saja, dia sepertinya nggak terima dengan ucapan saya. Saya juga sempat mengatakan bahwa dia
dulu juga sempat bikin framing seolah-olah mau mengadu antara pihak Jokowi UGM dengan Sultan seperti itu, di mana dia melakukan interview di podcast tertentu dan diberi judul yang nyerempet seperti itu. Akhirnya dia seperti nggak terima, akhirnya menyuruh saya masuk. Mungkin dia mau diajak debat dengan pihak RRT dan konco-konconya seperti itu. Saya terus terang waktu itu saya menolak, karena kalau saya hanya sendiri, saya harus dengan tim. Dan saya mencari Yosua. Saat itu memang kita dari Kagama Pengda DIY ada di lokasi, dan juga ada Yosua Sinambela seperti itu. Saya mau kalau ada Yosua Sinambela, bukan apa-apa kalau masalah teknologi muluk-muluk bahasa langit yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan hal-hal sepele, misalkan masalah font segala macam, itu kan hanya dibuat respon saja sebenarnya. Itu Yosua lebih kompeten untuk menangkalnya seperti itu. Saya pun bisa, cuman saya hanya dengan bahasa umum, tidak mungkin saya dengan bahasa teknis, orang-orang teknik elektro seperti Yosua yang paham. Makanya saya mau kalau dengan Yosua, ketika saya diajak masuk oleh Bang Sutoto di sana, kebetulan Yosua sudah di dalam dan saya juga ikutkan dia. Kita akhirnya duduk di depan bersama Rismon, Tifa, Roy, Bangun Sutoto, dan beberapa orang lainnya, mungkin ada Said Didu segala macam. Kita ada di pojokan, saya dan Yosua ada di pojokan. Kita menunggu, misalkan nanti kita diberi kesempatan ngomong, kita akan ngomong, atau mungkin malah diajak debat sekalian, kita akan ladeni mereka untuk debat. Tapi faktanya justru waktu dihabiskan oleh mereka semua untuk mempromosikan bukunya segala macam. Kita sudah capek nunggu di dalam, apalagi kan kondisi listrik mati, tidak ada AC segala macam. Kita sudah muak sekali mendengar mereka pidato seperti itu. Kita sudah ribuan kali mendengar itu diucapkan di video-video dimanapun. Kita sudah nyimak itu selama berbulan-bulan, kita muak. Akhirnya terus saya koleksi Bang Sutoto yang berada di samping saya. Kapan kita diberi giliran omong? Bang Sutoto malah menjawab, saya sebagai ketua panitia saja belum ada kesempatan ngomong, masa Anda minta ngomong? Ya udah kalau gitu kita keluar. Saya dengan Yosua akhirnya keluar seperti itu. Percuma saja diajak di dalam, cuman duduk menyimak ocehan mereka, nggak ada gunanya. Akhirnya kita keluar. Tak lama kemudian kita di luar, Yosua sepertinya ada keperluan lain, dia pulang. Saya dengan teman dari Kagama Pengda DIY tetap stay di situ karena kepala keamanan UGM juga sepertinya menginginkan kami tetap di daerah situ, di area UC. Ya udah, kita tinggal di sana melihat situasinya seperti itu. Kira-kira mereka dikasih waktu sampai sekitar setengah 4 sore, 15.30. Akhirnya mereka bubar, keluar semua. Mereka masih di area UC. Mereka sepertinya masih banyak tanya jawab dengan orang-orang di luar UC atau foto-foto seperti itu. Saya duduk dengan teman Kagama DIY dan kepala keamanan UGM. Saya duduk di semacam gazebo kecil di pojokan parkiran, duduk di sana. Saya lihat juga Rismon, Roy, Tifa ada di sisi timur, dikerumuni banyak orang, mungkin foto-foto atau tanya jawab. Sedangkan saya melihat kelompok Refli Harun, terus Muhammad Taufik, Andika yang dari Tipu UGM Solo, juga ada Abdullah Al-Katiri dari TPUA, justru di sebelah barat mereka. Refli nampaknya lalu lalang di depan saya seperti itu. Dia ada temennya dari luar, dia nyamperin seperti itu. Akhirnya timbul ide dari saya. Saya panggil Refli, kebetulan ya saya ajak basa-basi dulu sebagai sama alumni ya. Saya ajak basa-basi dulu. Kebetulan puluhan tahun silam tuh Refli sebetulnya sering main ke tempat kosan saya, di mana salah satu teman saya dulu adalah kakak angkatannya Refli, dan saya sering melihat Refli walaupun kita tidak saling kenal, tapi sudah tidak asing dengan Refli lah seperti itu. Akhirnya
basa-basi seperti basa-basi dengan Refli. Terus apa di situ saya mulai timbul keisingan untuk ngajak debat kecil-kecilan dengan Refli. Ketika mulai saya ajak debat kecil-kecilan, saya mulai saya goda dia dengan pernyataan saya, Anda itu kan alumni UGM, kenapa sih masih kok ikut-ikutan rombongan yang jelas-jelas menjelek-jelek nama UGM, yang menginjak-injak kehormatan UGM. Akhirnya dia bla 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 jawab terus. Akhirnya langsung saya tembak. Gini loh, sampean itu kan tesisnya juga tidak ada tanda tangannya sebagaimana skripsinya Jokowi. Itu artinya kalau kalian semua konsisten, konsekuen, itu artinya ya tesis sampean itu juga abal-abal, tesisnya palsu. Seperti itu. Harus konsekuen dong. Menuduh orang seperti itu, masa Anda sendiri, kalian sendiri juga seperti yang Anda tuduh seperti itu. Nah, akhirnya dia menjawab bla 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 bla. Saya nggak begitu jelas karena dia muter-muter gitu. Dia juga kaget, ternyata saya juga tahu bahwa tesis dia nggak ada tanda tangannya. Padahal itu yang sebenarnya yang memergoki tesis dia tanpa tanda tangan itu sebenarnya yang pertama ya saya memang. Terus saya viralkan, akhirnya diduplikasi oleh para YouTuber netizen seperti itu. Dia nggak nyangka mendapat itu. Akhirnya seiring dengan dia menjawab, terus dia memanggil teman-temannya, dipanggil terutama Muhammad Taufik dan Andika yang dari tipu UGM Solo ya. Dipanggil, dia manggil, sini, ini ada termul. Langsung saya protes, jangan gitu dong, jangan manggil saya termul, saya bukan termul. Saya tuh orang yang kritis terhadap Jokowi, tapi dalam perkara ini saya akan mendukung UGM, Fakultas Kehutanan, dan para alumninya karena tahu mereka yang benar, seperti itu. Akhirnya dia nggak melanjutkan manggil saya termul. Kalau manggil saya termul lagi ya terpaksa saya juga akan manggil dia dengan sesuatu yang setara dengan termul seperti itu. Tapi untunglah dia menyadari itu dan tidak ya. Terus akhirnya Muhammad Taufik mendekat, terus sama Andika yang berewokan itu ya, orang sama-sama tipe UGM dari Solo itu. Nah, dengan Muhammad Taufik langsung saya tembak dia, gini Pak, Anda itu kan ya lawyer, terus terang Anda juga tahu hukum segala macam, apalagi Anda katanya ketua ahli pidana segala macam, tapi kok perilaku Anda kok kurang menghargai hukum, bahkan tidak menghargai martabat manusia ya. Bagaimana Anda membuat framing, bahkan bikin hoak Pak Mulyono yang ikut reuni di Fakultas Kehutanan angkatan 80 beberapa waktu yang lalu, Anda katakan sebagai seorang calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Itu kan pertama yang ngomong gitu kan Anda, seperti itu. Itu kan nggak layak Pak untuk dikatakan oleh seorang ahli hukum seperti itu. Apalagi Anda katanya sebagai presiden ahli pidana atau apa seperti itu. Janganlah Pak, kalau kita memang baru berperkara dengan pihak tertentu, jangan yang lainnya diikut-ikutkan, apalagi kita sampai mencederai kehormatan orang, itu kan tidak baik. Saya gitu kan. Terus dia menjawab bla 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 bla, sepertinya dia bilang dia dapat info dari mana itu, tapi saya kan sudah nggak mau tahu dia mau dapat info dari mana. Yang jelas infonya tidak benar, entah dia dapat info beneran atau itu memang produksi dari dia sendiri, dia sendiri, saya nggak mau tahu. Dia bla 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 bla. Terus akhirnya saya dikelilingi oleh Muhammad Taufik, oleh Andika dan Refli Harun. Di situ ya terjadi debat kecil-kecilan. Terus akhirnya lucunya itu mereka ternyata masih pakai pakai dalih-dalih yang tidak bermutu, saya pikir. Ya mungkin karena ini sifatnya debat kecil-kecilan informal ya, cuma di parkiran UC saja. Bagaimana si Muhammad Taufik dan Refli masuk IP kurang dari 2 itu ngaku sarjana. Akhirnya saya jelaskan, itu kan guyon khas Yogyakarta, itu kan guyon khas anak UGM. Saya ke Refli terutama, masa Anda tidak tahu bagaimana kita kalau sama teman-teman, kalau ditanya IP biasanya kita malah menjawabnya
Nasakom, artinya apa? Nasib 1 koma. Itu apa benar nasib 1 koma? Kan nggak mungkin IP anak kuliah 1 koma itu kan nggak mungkin lulus, nggak mungkin bisa maju ke semester berikutnya segila. Itu kan nggak mungkin begitu. Tapi itu sudah menjadi guyonan gojekan ala anak kuliah Jogja tahun-tahun itu, sampai tahun-tahun 90-an masih seperti itu. Kalau tanya IP-mu berapa, aku Nasakom IP-nya seperti itu. Itu saya yakin Jokowi waktu bilang IP-nya di bawah 2 itu ya terbawa-bawa gojek ala mahasiswa seperti itu. Jadi jangan diambil serius. Atau Muhammad Taufik sama Refli ternyata ya saya anggap baper kalau menganggap itu sesuatu yang serius seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan ya seperti itu hanya guyon Jokowi waktu di mana, di UI atau mana, dia guyon dengan Mahfud MD seperti itu. Masuk dianggap itu hal serius seperti itu. Terus ada lagi dari Andika yang menyatakan, Andika temannya Muhammad Taufik itu yang berkata kepada saya, Pak, kalau orang punya ijazah itu pasti bangga Pak, ditunjukkan. Terus saya sambung, saya tuh sarjana, saya nggak pernah tuh merasa bangga dengan ijazah saya. Maksudnya nggak pernah saya harus menunjukkan ijazah saya di depan umum, dimanapun nggak pernah Bang. Ke orang tua saya dulu pun rasanya nggak pernah saya tunjukkan seperti itu. Nggak pernah saya tunjukkan ke sanak famili, kemana-mana, nggak pernah. Setelah lulus ya saya lipat, kalau pas ada keperluan dulu ngelamar kalau butuh ya cuman saya legalisir, saya nggak pernah saya tunjukkan itu. Akhirnya mereka, oh kan lain Pak. Ya enggak, ini kan secara umum kan seperti itu. Anda tadi kan bilang harusnya bangga, ya bangga lulus kuliah sebagai sarjana UGM itu bangga, tapi apalah arti ijazahnya seperti itu harus ditunjukkan, dibangga-banggain? Nggak ada. Seluruh presiden kita pun nggak pernah ada yang seperti itu, dari Soekarno sampai sebelum Jokowi, SBY terus bangga menunjukkan ijazahnya, nggak pernah ada. Saya nggak pernah tahu seperti itu. Jadi jangan pakai dalih yang aneh-aneh seperti itu. Terus dari Andika pun saya dipertontonkan itu spesimen ijazah alumni kehutanan ada 2 biji yang ditunjukkan ke saya melalui HP-nya. Itu memang saya lihat memang tidak fotokopi ya, kemungkinan ya asli lah. Mungkin itu yang didapat mereka dari Roy, dari Tifa. Mereka kan konon katanya kan sudah mendapat beberapa spesimen ijazah asli seperti itu. Nah, itu Andika menunjukkan ke saya lewat HP-nya itu. Yang satu saya baca alumnus kehutanan yang lulus pada bulan Mei 1985. Dia periode wisudanya Mei 1985. Itu saya ingat banget itu perempuan. Terus yang satunya sarjana kehutanan yang lulus di tahun 1983. Andika menunjukkan, ini loh Pak, lihat ijazah sarjana kehutanan beda dengan punya Jokowi. Saya lihat yang perempuan kalau nggak salah yang wisudanya Mei 1985, saya lihat materinya agak gelap ya, mungkin agak hitam atau apa ya. Memang yang punya Jokowi kan kayaknya hijau ya, seperti itu yang ditampilkan di mana-mana itu hijau. Terus loh Pak, beda. Terus yang satunya yang alumni kehutanan yang lulus pada tahun 1983 malah tidak ada materinya. Ini Pak, beda dengan punya Jokowi. Terus saya jelaskan, Jokowi wisudanya kapan? Jokowi itu wisudanya November 1985. Spesimen ijazah yang Anda tunjukkan ke saya itu Mei 1985 dan yang satunya lulus 1983. Artinya periode wisudanya beda. Terus saya jelaskan ke Andika bahwa saya dengan istri saya itu satu fakultas, satu angkatan, beda periode wisuda, dan ijazahnya beda, format maupun isinya beda. Bayangkan, kita satu fakultas, satu angkatan, tapi beda periode wisudanya pun beda, format ijazahnya, isinya. Terus saya jelaskan Andika, ini 2 orang yang Anda tunjukkan, 2 spesimen ijazah yang Anda tunjukkan ini
periode wisudanya beda dengan Jokowi. Jadi jangan disamakan. Nah, Andika berkilah. Tapi kan ini statuta UGM kan harusnya sama Pak untuk ijazah-ijazah di UGM. Anda tuh dari mana? Lulusan UGM enggak Pak, saya dari swasta. Makanya jangan sok tahu. Saya yang lulusan UGM, saya pengalaman sendiri, saya dengan istri saya satu angkatan, satu fakultas, beda periode wisuda, ijazahnya beda. Ini Jokowi juga sama. Walaupun dengan teman satu fakultas, tapi beda periode wisuda, beda bulan, apalagi yang satu beda tahun. Itu pasti, ya bukan pasti, perbedaan tuh sangat dimungkinkan seperti itu. Jadi jangan langsung bikin tafsir, apalagi Anda bukan lulusan UGM, bukan orang UGM seperti itu, apalagi menyangkut statuta. Apa hubungannya statuta dengan format ijazah? Nggak ada kaitannya. Statuta itu berbicara apa sih? Statuta itu berbicara tentang nilai dasar, terus filosofi, seperti itu. Jadi nggak di situ nggak ada format ijazah harus bagaimana, nggak ada. Jangan nyari-nyari lah seolah-olah ijazah ada dalam statuta UGM harus sama, nggak ada itu. Jangan dikira saya nggak tahu seperti itu. Ya, akhirnya Andika saya kasih pengertian seperti itu. Terus yang lucu dengan itu Pak Abdullah Al-Katiri itu ya sempat ada lucu-lucuan lah. Dia nyebut itu registrasinya Jokowi itu kan sarjana muda. Saya bilang, Pak, di rumah saya, saudara saya itu banyak yang GM, banyak yang angkatan 80-an. Itu kartu mahasiswanya itu sejak semester awal itu diketik bunyinya sarjana muda, tapi mereka fix adalah sarjana, program sarjana. Lulusnya mereka menjadi sarjana semua, tapi kartu mahasiswanya sejak semester awal itu sudah terketik sarjana muda, seperti itu Pak. Memang seperti itu GM zaman dulu, mau gimana lagi. Memang aturan tata caranya seperti itu. Kita yang di luaran nggak tahu, nggak usah menafsirkan sendiri seperti itu. Kalau di registrasinya Jokowi yang tampilkan baris krim dia melingkari sarjana muda, ya wajar. Wong kartu mahasiswa aja dari semester 1 itu tahun 80-an pada tercetak sarjana muda kok, walaupun ikut programnya sarjana seperti itu. Kita nggak tahu, tapi nggak usah lah menafsirkan seperti itu. Akhirnya Pak Al-Katiri kan, beliau kan kayaknya dari TPUA ya. TPUA dulu juga membela Bambang Tri sama Sugikno, nyinggung tentang Bambang Tri segala macam. Terus gini kan, Pak, gini loh Pak, jangan menganggap mereka tidak bersalah seperti itu. Terus saya jelaskan, dalam hal ini, dalam persidangan yang lalu itu memang hakim kan nggak pernah menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan disalahkan Jokowinya. Kalau mau menyalahkan, salahkanlah hakimnya. Kenapa tidak pernah menuntut untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti itu? Jangan dikira saya nggak mengikuti pemberitaan Pak, saya juga mengikuti pemberitaan. Dulu waktu Bambang Tri, Sugikno itu yang menuntut menunjukkan ijazah itu kan dari para terdakwa dan penasihat hukumnya. Kemudian jaksa hanya menunjukkan fotokopi yang dilegalisir, dan bagi hakim itu sudah cukup. Ya sudah, kalau sekarang tidak puas, ya Anda harusnya tidak puasnya kepada hakim. Seperti itu. Di Solo pun begitu. Di Solo yang digugat oleh Muhammad Taufik itu yang menuntut kan penggugatnya untuk menunjukkan. Toh faktanya hakim tidak pernah memerintahkan, bahkan menerima dari pihak tergugat, dan akhirnya dihentikan karena hakim berketetapan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili, dan itu yang berwenang adalah PT UN seperti itu. Artinya dari berbagai perkara yang menyangkut ijazahnya Jokowi, hakim atau pengadilan itu tidak pernah memerintahkan untuk menunjukkan ijazah asli seperti itu. Tapi untuk kali ini Jokowi sudah janji bahwa dia akan menunjukkan ijazah aslinya nanti kalau diperintah pengadilan, dalam hal ini hakim. Catat ya Pak, kalau misalkan nanti Jokowi diperintahkan hakim, diperintahkan pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya dan dia tidak menunjukkan, saya akan berbalik mendukung sampean, saya begitu kan.
Karena memang selama ini memang hakim atau pengadilan tidak pernah memerintahkan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang minta itu terdakwa, penasehat hukum terdakwa, dan juga penggugat seperti itu. Jadi nggak usah menyalahkan orangnya, salahkan hakimnya kalau mau seperti itu. Terus juga nyinggung-nyinggung Bambang Tri, terus saya bilang begini loh Pak, kesalahan sebagian orang Indonesia itu percaya saja pada buku dan ocehan orang yang kewarasannya diragukan. Saya tuh sudah baca Pak, sudah tahu video-video Bambang Tri. Saya memang punya penilaian bahwa dia agak kurang lah seperti itu. Masa bilang almarhum, ya maaf ya, ini omongan Bambang Tri yang saya ungkapkan di sini ya. Masa Bambang Tri ngomong bahwa almarhum Hari Mulyono itu sebenarnya bersaudara kandung dengan Idayati. Mereka kawin sesama saudara, incest seperti itu. Akhirnya anak-anaknya punya jari 4. Padahal teman-teman dari alumnus Fakultas Hukum 80 sudah menampik semua ketika saya pernah cerita seperti itu. Anaknya almarhum Hari Mulyono dengan Idayati itu normal semua. Apalagi Bambang Tri juga pernah cerita bahwa di Mabes TNI ada Brigjen berjari 4, di Kopassus ada Kolonel berjari 4, di Kodam Siliwangi ada Mayor berjari 4. Itu semua saudaranya Jokowi yang dimasukkan Jokowi sebagai tentara. Itu kan tidak masuk akal Pak, sangat tidak masuk akal begitu. Artinya apa? Itu banyak sekali yang tidak masuk akal dan cenderung kewarasannya Bambang Tri non sewu memang sangat diragukan begitu. Kenapa sih sebagian orang Indonesia kok ya mau-maunya percaya dengan buku dan ocehan seorang Bambang Tri itu? Saya bilang begitu. Pak Al-Khatiri malah bilang jangan melihat orangnya yang ngomong waras atau tidak, tapi lihat omongannya. Nah, ini malah blunder lagi. Kalau orang tidak waras, segala omongannya ya jelas tidak perlu kita percaya seperti itu. Tapi ya akhirnya terjebak pada blundernya sendiri Pak Al-Khatiri seperti itu. Ya ini mungkin kemarin memang ada semacam debat kecil-kecilan lah dengan Refli, dengan Muhammad Taufik, dengan Andika, dengan Abdullah Al-Khatiri di parkiran USI UGM melawan saya seperti itu. Dan saya dari situ saya menilai bahwa ternyata mereka tidak punya hal-hal yang lebih substansial untuk diajukan dalam perkara ini ya. Mereka ternyata hanya punya dalih yang remeh-temeh yang dengan mudah orang awam pun bisa mematahkan. Sebenarnya saya jadi ragu, makanya waktu saya mau berpisah dengan mereka karena sudah menjelang maghrib ya, saya bilang sama Pak Al-Khatiri, saya bilang begini, Pak, saya yakin Pak, besok kalau maju ke persidangan Anda akan kalah Pak, pihak Anda akan kalah ketika berhadapan dengan UGM, Fakultas Kehutanan, alumni kehutanan. Karena apa? Mereka punya data yang komplit, dokumen yang komplit, yang sahih, tidak terbantahkan Pak. Mereka punya semua, saya jamin mereka semua. Apalagi seperti kemarin kayak Roy Rismontiva itu ngawur. Mereka menafsirkan nilai yang ditampilkan Bareskrim itu sebagai transkrip Jokowi. Padahal yang ditampilkan di Bareskrim itu bukan transkrip nilai Jokowi, itu adalah daftar nilai yudisium dan draftnya. Yang ada tulisan tangan itu draft dari daftar nilai yudisium. Saya sudah tahu itu. Tapi mereka di mana-mana dobos, mereka di mana-mana membual bahwa mereka tetap ngecap itu sebagai transkrip Jokowi, sehingga dilabeli sebagai transkrip yang abal-abal, transkrip yang palsu karena ada tulisan tangannya dan tidak ada tanda tangan. Itu bukan transkrip, itu adalah daftar nilai yudisium dan draftnya. Nah, dari sini aja sebenarnya sudah terbaca bahwa sebenarnya Roy Rismontiva itu tidak punya data, tidak punya apapun kecuali hanya berasumsi, menafsirkan secara ngawur. Itu nanti kalau mereka melawan Fakultas Kehutanan, mereka akan habis dan Anda semua akan kalah pada menit-menit
pertama. Saya bilang begitu pada Pak Al-Kathiri. Pak Al-Kathiri terus menjawab omongan saya dengan, oh nggak mungkin Pak, tim pengacara RRT saat ini kuat-kuat seperti Rembo. Saya malah tertawa, apa hubungannya Rembo dengan perkara ini? Apa mereka nanti di persidangan akan adu panco atau apa? Akhirnya ya udahlah, sambil ketawa saya salami, saya berlalu dari sana karena menjelang maghrib seperti itu. Akhirnya ya seperti itu. Nah, tapi kita tetap baik-baik saja, maksudnya walaupun kita debat, kita berada di pihak yang berseberangan, tapi tetap kita apa ya, jaga etika, jaga hubungan baik, apalagi dengan saya dengan Refli kan sama-sama alumni UGM ya. Ketika kita sudah mau berlalu dari sana, saya salami semua, Refli saya ajak foto bersama, seperti itulah. Jadi perbedaan tidak menyebabkan kita harus saling serang dengan kata-kata kotor atau enggak lah, seperti itu. Jadi inilah pengalaman kami dari Kagama Pengda DIY, khususnya saya pribadi di peristiwa soft launching buku Trio RRT kemarin di UC UGM yang sebenarnya sudah dilarang tapi akhirnya tetap berlanjut seperti itu, sehingga akhirnya memunculkan segmen debat kecil-kecilan di area parkir dengan mereka seperti itu. Tapi ya damai-damai saja seperti itu. Ini mungkin pelajaran buat kita semua, bahwa kita sebenarnya kalau kita tidak tahu itu harusnya tanya seperti itu. Jangan sampai pakai asumsi sendiri, jangan menafsirkan sendiri, jangan langsung ngejudge orang. Itulah yang dilakukan oleh Trio RRT. Mereka tidak tahu, mereka tidak mencari tahu, tapi langsung ngejudge itu. Ngejudge terus-terusan seperti itu. Akhirnya mereka terjebak sendiri, tidak mampu kembali lagi. Akhirnya apa? Menjadi perkara hukum yang serius seperti itu. Ini pelajaran buat kita semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya cukupkan sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka.